Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini masih diberi kesehatan, dan pada hari ini kita masih dapat kesempatan untuk kuliah sesuai dengan jadwal Rabu 3 Februari 2021 dalam mata kuliah akuntansi dasar. Nah, pada kesempatan ini sebelum saya mulai perkuliahan akuntansi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yan Aditya Pradana. Bapak dan Ibu sekalian bisa panggil nama saya Pak Adit. Saya dosen di program studi Aktuaria Universitas Muhammadiyah Madiun. Oke, saya kira itu dulu perkenalan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kita sedikit membahas tentang gambaran dari akuntansi. Walaupun Anda di program studi biokewirausahaan, namun perlu sedikit banyak mengenal akuntansi, ya. Oke, langsung kita pada materi. Ya, mungkin di benak saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, akuntansi itu apa? Ya, akuntansi itu segala suatu hal yang bersifat keuangan atau pengelolaan uang. Ya, secara definisi, akuntansi merupakan suatu konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi, ya. Jadi suatu konsep teknik dalam pengelolaan keuangan, ya. Hasil dari pengelolaan tersebut nanti akan dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang, misalkan manajer, pemilik, kreditur, pemerintah, analisis keuangan, dan karyawan. Menurut definisi akuntansi menurut ICPE, ya, di situ nanti jenengan lihat bahwa akuntansi itu seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi kejadian bersifat keuangan dengan cara-cara tertentu dalam bentuk satuan uang dan menafsirkan hasil-hasilnya. Oke, lanjut. Dari definisi ini ada 3 aspek penting dalam konsep akuntansi, ya. Akuntansi ini merupakan suatu proses, ya, proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi. Kemudian yang kedua, akuntansi itu juga proses transaksi keuangan dengan cara dan pola tertentu. Jadi dia memiliki pola, tidak secara acak. Dan yang ketiga, akuntansi itu tidak sekedar proses pencatatan, ya, namun juga penafsiran terhadap hasil-hasil. Jadi kemampuan untuk menganalisis ini sangat diperlukan dalam akuntansi. Oke, lanjut. Ya, pemakai informasi akuntansi, ya. Secara umum pemakai informasi akuntansi ada 2 golongan, yaitu para pengguna yang berkepentingan langsung, misalkan owner atau calon owner, kreditor, manajemen, ya, karyawan, dan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua adalah para pengguna yang berkepentingan secara tidak langsung, ya, misalkan asosiasi, serikat, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pemilik dan calon pemilik, ya. Pemilik dan calon pemilik suatu perusahaan atau instansi tentunya juga menginginkan kondisi perusahaan atau instansinya itu sehat, ya. Maka dari itu pemilik perusahaan selalu mengevaluasi hasil operasi perusahaan dari waktu ke waktu, ya. Bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengelola, ya, informasi yang didapatkan itu nanti bisa digunakan untuk sistem pengambilan keputusan, ya, bagaimana menanamkan modalnya, menambah modal, mengurangi atau justru mengurangi dana yang
disetorkan ya. Sedangkan bagi calon pemilik atau calon owner itu nanti bisa digunakan apakah suatu usaha tersebut prospektif atau menguntungkan ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Selanjutnya, kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman ya. Kreditor berkepentingan terhadap keamanan dana yang dipinjamkan ya. Dan calon kreditor perlu mengevaluasi akuntansi suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Oke. Sebagai gambaran umum, di mana-mana kalau kita minjam di suatu bank itu pasti ada anggunan, kemudian juga ada survei ya. Dari survei tersebut diukur daya untuk memberikan kredit itu sesuai atau tidak. Itu juga disusun dalam akuntansi ya. Kemudian jenis informasi yang diperlukan itu biasanya data tentang likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Kemudian manajemen ya. Manajemen itu yang bertanggung jawab langsung atas kelangsungan hidup perusahaan ya. Tugas-tugasnya adalah melindungi hak aset atau harta perusahaan. Kemudian menyusun rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, dan yang terakhir pengawasan langsung terhadap kegiatan dari perusahaan ya. Itu gambaran umum tentang manajemen. Ya. Lanjut, karyawan dan calon karyawan ya. Kepentingan langsung karyawan itu adalah upah yang sesuai dengan kontribusi yang disumbangkannya ya. Bagi calon karyawan itu informasi akuntansi itu juga sangat penting untuk terpenuhinya misalkan target suatu perusahaan, apakah kontribusinya itu sudah memenuhi target atau belum. Nah, itu juga pentingnya dari informasi. Dan yang tidak kalah penting dalam kontribusi akuntansi adalah pemerintah ya. Pemerintah itu berkepentingan atau berhak terhadap satu pajak, kemudian ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan, misalkan peraturan UMR ya, kemudian penetapan kebijakan tertentu dari aspek-aspek yang lain. Selanjutnya adalah gambaran umum tentang pekerjaan akuntan ya. Ada akuntan publik, itu memberikan jasa audit, jasa perpajakan, dan jasa konsultan ya. Kemudian yang kedua akuntan manajemen ya. Akuntan manajemen ini yang bekerja di suatu perusahaan ya, mulai dari penyusunan, kemudian pengelolaan, sampai menangani masalah dari internal perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah akuntan pemerintah ya. Akuntan pemerintah ini biasanya PNS biasanya. Itu akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti departemen keuangan khususnya, dan mungkin ada ya, yang jelas ada departemen lagi, misalkan departemen penanaman modal, kemudian Dirjen Pajak, BPK, dan lain sebagainya. Selanjutnya akuntan pendidik ya. Akuntan pendidik itu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi ya. Misalkan guru, dosen itu juga merupakan akuntan pendidik. Selain dari pekerjaan akuntan, yang nggak kalah penting adalah bidang-bidang akuntansi ya. Yang pertama, akuntansi umum dan keuangan itu mencakup fungsi pencatatan transaksi serta menyusun laporan keuangan. Kemudian akuntansi biaya itu bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung sampai menganalisis dan melaporkan kepada manajemen. Kemudian akuntansi pemerintahan itu bidang khusus yang digunakan lembaga pemerintah ya sebagai alat pemerintah dalam menyelenggarakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kemudian akuntansi manajemen itu digunakan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional suatu instansi atau perusahaan secara langsung. Jadi akuntansi manajemen ini merupakan pihak yang berkepentingan langsung secara harian. Jadi bekerja secara kontinu untuk akuntansi manajemen. Dan selanjutnya ya ada pemeriksaan akuntan. Ya, akuntan itu orang yang mengelola suatu keuangan. Ya, pemeriksaan akuntan itu merupakan bidang dalam aktivitas akuntansi secara bebas dalam laporan perusahaan atau keuangan. Ya. Selanjutnya adalah akuntansi lembaga nirlaba. Itu mengkhususkan diri pada masalah pencatatan, pelaporan, transaksi dari unit-unit nirlaba. Nirlaba misalkan yayasan, lembaga keagamaan, lembaga amal, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lain-lain. Selanjutnya untuk sejarah akuntansi itu nanti bisa Bapak Ibu baca di modul yang saya kirimkan. Selanjutnya adalah akuntansi dan tata buku ya. Akuntansi itu kadang kita rancu antara akuntansi dan tata buku ya. Maka dari sini kita jelaskan bahwa tata buku itu merupakan suatu fungsi pencatatan ya, mencatat atas data perusahaan yang ada, misalkan buku jurnal, buku transaksi, ya itu sekedar mencatat. Tapi kalau akuntan itu biasanya yang dilaporkan ya. Jadi prosesnya dari jurnal harian oleh tata buku dilaporkan ke akuntan untuk dikelola dalam pengelolaan lebih lanjut. Dan yang terakhir dari gambaran ini adalah prinsip-prinsip akuntansi ya. Laporan keuangan dari ribuan transaksi itu dilaporkan dengan cara yang sistematis dengan suatu dasar tertentu ya. Suatu dasar yang lazim itu namanya General Accepted Accounting Principle ya. Itu adalah prinsip akuntansi yang lazim ya. Tanpa adanya prinsip akuntansi yang lazim ini, maka akuntan akan menggunakan laporan versinya sendiri. Jadi itu adalah merupakan standar dari akuntan dalam melaporkan suatu keuangan ya. Kemudian dari beberapa akuntan yang tergabung dalam asosiasi profesi akuntansi berusaha mengembangkan sekumpulan standar pada umumnya diterima secara universal untuk dipraktikkan ya. Itu nanti bisa Anda baca sendiri beberapa standar-standar nanti dari modul yang saya kirimkan ya. Itu sekedar gambaran dari kuliah akuntansi. Oke, saya ucapkan selamat kuliah di Universitas Muhammadiyah Madiun di program studi biokewirausahaan. Saya doakan semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.